Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali untuk segenap rekan-rekan dimanapun berada. Leoni Channel, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leoni Channel, selamat malam. Selamat malam juga kak. Selamat malam Leoni Channel. Perdana hadir di live pada malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Leoni Channel. Uh, Sukses selalu untuk dirimu Mbak Leoni. Pince le retro gamer. Good night. Semangat pejuang ojol. Semangat selalu tentunya. Jadi semangat adalah modal utama dalam menjalankan segala aktivitas kita. Dengan semangat, maka aktivitas itu tentunya akan semakin semakin bagus hasil yang akan kita dapatkan. Apa suka dukanya kak? Jadi ada banyak ya suka duka menjadi kan banyak ya, banyak orang-orang ya, bukan semua ya, tapi banyak masyarakat yang menganggap remeh dengan pekerjaan sebagai driver ojol. Mungkin mereka melihat dari penghasilannya yang tidak seberapa sehingga kita dipandang remeh ya, seperti itu. Namun bagi kami sebagai driver ojol itu adalah sebuah aktivitas yang sangat baik menurut kami, di mana dengan adanya ojek online atau ojol, maka kami bisa mencari nafkah untuk keluarga ya. Kami bisa mencari nafkah, menafkahi keluarga dari hasil kerja sebagai driver ojol. Yang penting happy kak, betul sekali. Yang penting happy. Dan setiap aktivitas, setiap pekerjaan itu tentunya harus dibarengi dengan ikhlas ya. Menjalankan segala aktivitas itu tentu harus dibarengi dengan yang namanya keikhlasan. Ikhlas menjalankan aktivitas, maka aktivitas itu akan sangat menyenangkan. Dan kalau sangat menyenangkan, maka hati pun jadi senang. Hati akan happy. Seperti itu ya Mbak Leoni Channel. Jadi apapun aktivitas kita, selama kita menjalaninya dengan ikhlas, maka karena menurut saya kita hidup di dunia itu hanya sementara, dan mati bukanlah harta yang kita susah payah kumpulkan ya. Bukan berarti mencari harta, mengumpulkan harta itu tidak bagus, bukan seperti itu. Tapi mencari harta yang halal, berkah, itu yang sulit. Dimana saat ini banyak hal-hal yang haram malah menjadi banyak orang yang sudah menghalalkan segala cara untuk agar bisa mendapatkan banyak uang. Apapun dihalalkan. Banyak orang yang menghalalkan segala cara asal bisa mendapatkan uang. Padahal
uang itu bukan untuk dibawa mati. Apa yang sebenarnya menjadi milik kita? Bukan harta yang kita tinggalkan. Kalau kita mati meninggalkan harta benda yang kita kumpulkan, rumah, kendaraan, uang yang kita tinggalkan itu bukan milik kita, tapi itu akan menjadi milik orang yang masih hidup. Dan yang kita bawa mati tentunya adalah apa yang amal perbuatan kita. Dan kenapa saya ceramah ya? Jadi ada yang bertanya kepada saya terkait bagaimana cara supaya akun rapper Gojek kita bisa gacor ya. Ada yang bertanya bagaimana sih teknik yang bisa kita gunakan supaya akun Gojek akun rapper Gojek kita gacor. Jadi gacor ini adalah sebuah istilah yang populer di kalangan para driver, yang diartikan adalah orderannya ramai. Jadi gacor ini adalah istilah yang populer saat seseorang menerima banyak orderan atau menerima banyak orderan. Di Banyulangit kami berdua, aku dan istriku Linda Heni Ismayanti, selalu berharap yang terbaik bagi kesehatan juga kesuksesan semua sahabat tanpa terkecuali. Sehat, semakin sukses dan bahagia selalu dan terus semangat. Siap Bang Adi Banyulangit, lancar Jaya Blitar. Sehat dan sukses selalu juga untuk saudaraku Adi Banyulangit, lancar Jaya Blitar, bersama dengan istrinya tercinta Linda Heni Ismaryati. Ya, sukses selalu atas segala aktivitasnya, dan juga semoga channelnya juga cepat bisa monetisasi. Semoga cepat ditermonetisasi. Ya, untuk Bang Adi Banyulangit dan juga untuk rekan-rekan yang lain yang mungkin bergelut di dunia konten kreator, saya berharap yang belum monet bisa secepatnya termonetisasi akunnya, sehingga juga bisa berpenghasilan di channel YouTube. Oke ya, kembali ke pembahasan tadi terkait bagaimana cara supaya akun driver kita bisa gacor ya. Bagaimana caranya supaya akun gacor? Ya, untuk teman-teman yang ingin akun rapper Gojeknya gacor, tentu harus rajin dan rutin ya, atau konsisten. Wajib konsisten on beat. Konsisten on beat itu dalam artian pagi-pagi jam 6 ya, sekitar jam 6 atau selesai salat subuh itu harus on beat, dan harus mencari lokasi di mana sekiranya berkemungkinan kita mendapatkan order ya. Jadi kita tidak disarankan untuk berdiam diri di satu tempat yang cukup lama, dalam waktu yang cukup lama. Kita tidak disarankan untuk
berdiam diri di satu tempat yang cukup lama. Karena mungkin ya pihak dari Gojek bisa menganggap bahwa orang yang berdiam diri di satu tempat yang cukup lama dianggap malas ya. Maka sebaiknya teman-teman boleh singgah di satu tempat untuk menunggu, tapi jangan lama ya, kisaranlah 10 menit di tempat tersebut. Kalau belum ada yang orderan masuk, maka berpindahlah ke tempat lain ya, atau nama kerennya itu mobile ya. Jadi kita apabila ingin akun gacor, pertama konsisten on beat ya. Apabila kita biasanya on beat pada jam 6, maka lakukan seterusnya jam 6 terus on beatnya, dan jangan pilih-pilih order, terus mobile keliling terus untuk mencari orderan, karena kita tidak tahu pasti di mana lokasi pastinya tempat orang akan memesan. Jadi lebih bagus kalau kita berkeliling. Dan kalau pagi-pagi dari jam 6 sampai jam-jam 8 ya. Dari jam 6 sampai jam-jam 8 itu, apabila jam hari kerja ya, di saat hari kerja, yakni hari Senin sampai hari Jumat, sebaiknya mobile di wilayah-wilayah perumahan atau wilayah-wilayah perumahan ya maksudnya. Karena saat pagi-pagi itu orderan yang paling sering muncul itu adalah orderan GoRide. Rata-rata anak sekolah yang mau diantar ke sekolahnya, atau pegawai-pegawai yang mau pergi kantornya tapi malas bawa kendaraan sehingga memesan ojol ya. Seperti itu ya. Jadi saat pagi-pagi itu bagusnya kita mobile di daerah-daerah yang daerah-daerah perumahan, wilayah-wilayah perumahan ya. Itu memungkinkan kita bisa mendapatkan orderan yang lebih banyak. Terus untuk jam-jam siang, antara jam-jam 10 sampai jam 2 itu, kebanyakan orderan itu yang masuk itu adalah orderan GoFood. Jadi sebaiknya kita mobile di wilayah-wilayah yang banyak resto-resto yang sudah bergabung ya. Kita mobile apabila jam-jam siang ya, antara jam 10 sampai jam-jam 2 siang, itu sebaiknya mobile di wilayah-wilayah yang banyak resto yang kerjasama di Gojek. Dan pada sore hari ya, di wilayah-wilayah perkantoran itu karena kebanyakan para pekerja banyak yang sudah mau pulang dan butuh GoRide ya, atau perlu diantar seperti itu. Jadi kita harus memahami kondisi, situasi, melihat situasi, dan terus untuk membaca apa sih yang diinginkan oleh Gojek ya, dan apa yang diinginkan oleh akun kita. Jadi kita harus membaca juga situasi dari akun kita sendiri. Kita harus terus mempelajari dan terus untuk belajar, mempelajari teknik
teknik seperti apa. Kalau ada yang muncul di benak kita teknik tidak ada salahnya kita mencoba teknik-teknik yang, apabila ada teknik yang muncul di benak kita ya, kita pelajari dan kita coba. Kali aja dengan teknik tersebut akun kita bisa gacor ya. Oke. Terkait akun gacor ya seperti itu. Dan apabila kita pernah istirahat lama baru kita kembali on beat, otomatis akun kita itu di awal-awal pasti akan gagu atau kita akan kurang menerima orderan atau gagu ya. Maka kita harus bisa bertahan. Kita harus bertahan, tetap mobile, tetap on beat, tetap aktif walaupun kita tidak diberi orderan. Kalau bisa semua wilayah-wilayah yang ada di daerah kita telusuri, kita lewati semua dengan mobile, keliling terus walaupun tidak ada order yang masuk. Karena itu untuk membuat supaya sistem akan membaca daerah-daerah mana saja yang telah kita lewati. Jadi kalau wilayah-wilayah tersebut sudah pernah kita lewati, maka di saat ada orderan yang menuju ke daerah tersebut, maka itu berpeluang kita yang akan menerima orderan tersebut. Itu sih pelajaran yang sempat saya dapat ya. Itu menurut pemikiran saya seperti itu modelnya ya. Karena rata-rata orderan yang saya terima itu adalah orderan yang dimana tempat tersebut sudah pernah saya datangi, sudah pernah saya kunjungi. Begitupun juga apabila kita sudah pernah menjalankan orderan dari satu customer dan customer tersebut menyukai atau memberikan kita bintang 5 karena menyukai pelayanan kita, maka kemungkinan besar saat customer tersebut kembali order, maka kita yang kemungkinan besar akan menerima orderannya. Kok sepi penonton ya? Sulsel oke. Sulsel oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Daengku, Daeng Sulsel oke. Selamat bergabung. Terima kasih Daengku sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktunya untuk singgah di room live streaming saya pada malam hari ini. Bagaimana terdengar suaraku di sana Daengku?
Bagaimana terdengar suaraku di sana? Terdengar Apakah terdengar jelas suaraku di sana, Bang? Apakah suaraku terdengar? Mantap. Oke, siap. Alhamdulillah kalau terdengar jelas. Berarti ini handset yang saya pakai juga cukup baik ya untuk digunakan sebagai mikrofon juga ya. Kalau jelas terdengar di sana. Ngopi dulu. Susu, Bang. Saya itu minumnya susu. Sesekali saja. Jadi kopi itu sekali-kali. Tidak rutin Kak minum kopi. Tapi rutinnya itu minum susu. Sebelum tidur minum susu dulu. Bangun pagi minum susu juga. Jadi kebanyakan susu dulu. Kadang ngecak dia. Ini apa lagi? Itu di rumah kalau subuh Muhammad Rasulullah. Sana dingin nah. Ada. Jadi kalau bunyi masjid itu bangun maki ada. Kenapa dingin sekali? Itu air kah kayak bagaimana ya? Kalau pakai mandi pagi Muhammad Rasulullah butuh perjuangan juga kalau pakai mandi. Ngeri sedap kurasa air kah. Seperti tongi kurasa jenis. Kamu tahu aku saring malino maros ini apa dingin sekali. Bagaimana di gua, Bang? Apakah juga sangat dingin? Kalau di Malino jelas dingin. Kalau di Malino sudah terbiasa masyarakat di sana kalau dingin. Kita kalau yang di Maros tidak terbiasa. Jadi kalau terkena dingin begitu langsung dang-dangnya apa deh. Jadi termasuk sesetengah kurasa kalau bawa ke penumpang baru ini ingus kah naik turun nih kayak mau keluar. Ada belum pilih kalau mau kak bersih Muhammad Rasulullah. Saya sakut tangi dong karena kan tidak enak juga kalau ada penumpang di belakang baru bersih ke. Ada. Sama host. Sama juga ya. Mungkin ini penyebabnya ya kalau itu sudah beberapa hari ini sangat dingin kalau subuh dan siangnya itu pasti sangat terik. Pasti matahari sangat terik. Kalau siang pasti panas sekali. Jadi seperti itu ya. Itu mungkin sebagai kode ya. Kalau subuh sangat dingin, tunggu mi kalau siang pasti panas sekali. Perubahan cuaca host. Oh iya ya, perubahan cuaca. Benar-benar ini banyak sekali memang iya, bukan di saya saja. Banyak orang juga, teman-teman di sini. Banyak yang flu juga. Untung lewat masa corona. Kalau masih masa-masa corona baru flu ki begini sudah ki bersin. Nacini nacini setan ki sentawa. Dulu kan waktu masa-masa corona tuh kalau bersin ki itu jangan keras sakit tahu. Pasti tak boleh tadi.
corona. Jadi dulu itu lebih lebih menakutkan itu kalau kita harus bersin daripada kentut. Lebih menakutkan ya kalau bersin daripada kentut. Hai. Iya kan? Jadi waktu zaman apa namanya? Waktu corona itu lebih menakutkan itu bersin daripada kentut. Jadi kalau ada, anggaplah di satu ruangan itu ada orang bersin, semua mata pasti tertuju sama dia. Baru begini semua modelnya, kayak orang was-was, kayak orang bagaimana ya, tersudutkan, kita jadi tersudutkan begitu kalau bersin. Tapi kalau kentut kan baunya gitu, baunya banyak yang bilang bau kentut itu menyehatkan. Arak menjonau. Jadi beberapa waktu lalu sempat saya mau mencoba untuk fokus terima orderan GoRide saja, orderan GoRide sama GoSend saja ya. Saya nonaktifkan GoFood, GoShop sama Gomart. Cuma saya tidak bisa bertahan. Saya cuma bertahan 3 hari. Saya tidak bertahan. Saya tidak bisa konsisten. Kenapa? Karena kebutuhan ya. Kebutuhan kita itu banyak. Kebutuhan kita banyak. Sedangkan kalau kita menonaktifkan beberapa fitur layanan, maka tentunya kita akan menerima orderan kurang ya. Nah, bedalah kasusnya kalau memang akun tersebut sudah spesialis GoRide. Ya, kalau sudah spesialis GoRide, nah tentu mereka akan gacor. Dan apabila ada pesanan GoRide di wilayah tersebut, mereka adalah prioritas yang akan mendapatkan orderan itu. Dan kita yang baru mau merintis untuk menjadi akun spesialis GoRide akan kesulitan, guys. Kita akan kesulitan. Makanya saya sudah mencoba bertahan 3 hari. Saya cuma bisa menerima sedikit saja orderan, sehingga saya memutuskan untuk kembali ke setelan awal, yaitu random atau sapu rata. Kayaknya akun saya ini memang lebih cocoknya jadi akun sapu rata. Jadi semua orderan diterima tanpa memilih-milih orderan. Terima kasih Bang Sulsel. Oke. Terima kasih masih stay di live stream saya pada kesempatan ini.
pakai pedang nih. Apalagi mau kubahas nih. Terkait teknik supaya gacor sudah. Apalagi bagus dibahas ini terkait Gojek ya, tentang Gojek. Tapi kurang penonton ya, kurang penonton. Mungkin teman-teman ya sudah istirahat ya, sudah banyak yang istirahat, makanya kurang sekali penonton. Oh ya, saya mau cerita terkait orderan tadi tuh dapat Kak penumpang itu bule. Jadi dapat Kak tadi penumpang bule dari Maros, dari kota Maros mau ke wisata alam Ramang-Ramang. Nah, jadi saya antar itu sampai di dermaga 2 Ramang-Ramang. Kemudian sampai di sana dia itu bicara sama saya. Dia bicara sama saya, tapi saya tidak tahu apa dia bilang. Wah, saya hanya menganga. Untung saya ingat, oh di aplikasi Google itu ada translate. Nah, maka saya buka Google, saya cari translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, terus saya suruh menulis apa yang ingin dia sampaikan ke saya. Jadi dia tulis pakai bahasa Inggris. Nah, di bawahnya ada translate-nya. Ternyata dia mau saya menunggu di tempat itu sekitar 30 menit karena dia akan kembali ke kota Makassar. Nah, dia cuma kurang lebih 30 menit saja di Ramang-Ramang. Nah, jadi saya setuju. Saya bilang oke. Jadi setelah itu pergi media jalan. Saya kira mau naik speed toh, ternyata jalan jauhnya jalan. Nah, baru pulang ada lagi nih bilang, udah aku tahu lagi apa nih bilang. Aku kasih lagi translate Google. Nah, ternyata dia sudah mau pulang dan diantar ke salah satu hotel ya yang ada di kota Makassar. Nah, terus ongkirnya itu dia angkat tangan saja begini, baru saya tuliskan di HP-nya 100.000. Dia bilang oke. Jadi dari Ramang-Ramang ke kota Makassar itu 100.000. Tapi dekat Pantai Losari sih. Jadi tidak apa-apa lah kalau 100.000 dikasihkan toh. Dan memang mungkin kurang lebih segitulah tarif kalau kita pakai aplikasi. Tapi ternyata dia tidak pakai aplikasi. Yang tadinya dipakai itu aplikasi dari orang lain toh. Ternyata yang dipakai itu aplikasi dari orang lain, mungkin yang dari teman report tadi.
dari salah satu teman rapper yang pesankan go ride ke daerah di wisata alam Ramang-Ramang. Sesama saya kalau bahasa luar. Bang, itu lagi kalau live kak. Nah ada orang komentar pakai bahasa Inggris lah yang bisa saya jawab cuma yes no. Jadi begini, pengalamanku itu kan ada juga itu teman tak di YouTube itu, teman konten kreator itu orang luar kan. Jadi kalau dia live suka nggak hadir, paling melambai tangan, ya, kirim stiker melambai tangan. Terus dia sapa saya, nggak tahu apa dia bilang panjang lebar, dia sapa saya terus panjang lebar kalimatnya. Yang paling saya jawab yes no. Ada satu itu konten kreator itu kalau saya jawab yes no dia langsung ketawa. Dia pasti ketawa. Mungkin lucu. Lucu kalau saya jawab yes no. Langsung dia ngakak gitu. Jadi mungkin dia kenal itu bangkiku yes no. Dia kenalnya begitu, bangkiku yes no. Karena apapun dia ungkapkan di videonya, saya jawabnya itu yes no saja. Mau dia apa kasihan. Waktunya sekolah orang kalau bahasa Inggris tidur kita di bangku paling belakang, jadi bagaimana mau tahu bahasa Inggris? Baru bisa sekarang itu menyesal kenapa dulu tidak belajar bahasa Inggris serius ya. Saya bolos kak. Saya itu waktu sekolah, saya tuh duduk di bangku paling belakang sekali. Jadi kalau bahasa Inggris itu kan kayak tidak kelihatan kalau dari depan kan. Guru duduknya di sudut paling depan. Jadi kalau saya tidur di sudut seberang paling belakang, itu tidak kelihatan, tidak ketahuan. Baru bangkunya kan bangku panjang, bangku yang panjang itu. Jadi kalau tidur tidur terlentang di situ. Baru juga kayak malas juga gerukut toh berapa kali mana tegur kalau tidur belajar selalu juga lakukan. Kayaknya malas nih. Mungkin di pikirannya biar Tommy, biar saya menyesal nanti. Apa nih? Baru sekarang menyesal. Kenapa dulu tidak serius belajar bahasa Inggris? Nah, karena dipikir tidak mungkin ke Inggris. Tidak mungkin ke Inggris, tapi orang Inggris datang di kita. Jadi biar itu dibilang pekerjaan tak driver ojol nih, sebisa mungkin kalau pintar bahasa Inggris lebih bagus, karena kan bisa jalin apa lagi namanya, bisa lebih dekat dengan customer kan, bisa lebih dekat dengan, seandainya mungkin pintar bahasa Inggris itu tadi boleh pasti usahakan dapat nomornya, supaya nanti kalau ada keperluannya di Kabupaten Maros kan, saya mau minta telepon tuh atau mau dibawa kemana-mana, bisa kita minta telepon. Apalagi kan banyak di wisata-wisata tahu. Cuma mau cerita tadi tahu apa mau dibilang, setengah mati. Kalau tiap cerita harus pakai Google Translate.
40 menit nih durasinya. Saya stay host, mau ke Balakan dulu. Oke, siap Bang Susul. Oke, siap. Saya masih menunggu dulu. Barangkali mungkin ada teman-teman yang singgah. Mungkin ya, barangkali ada teman-teman yang berkenan singgah menyapa-nyapa di room live streaming ini. Allah. Oke teman-teman, jadi ini sudah mau jam 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita off-kan dulu. Sudah mengantuk juga, kita sudah mau pulang tidur. Besok pagi kita akan kembali bergelut di aspal. Jadi kita harus tetap jaga kondisi ya. Kita harus tetap jaga kondisi, jangan tidur terlalu larut, supaya saat pagi, saat beraktivitas di pagi hari hingga siang, kita akan segar ya. Jadi istirahat yang cukup. Oke teman-teman ya, sekian dari saya. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Saya Bang Kikus, driver Gojek dari Maros, Makassar, Sulawesi Selatan. Ewako.